Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan kami dari RK032 dengan tema Digital Learning Content Production atau DLCP. Jadi kali ini kami akan menceritakan perjalanan kami selama bergabung menjadi RK032. Eits, tapi sebelumnya, apa sih DLCP itu? Jadi, DLCP atau Digital Learning Content Production adalah wadah di mana kami membuat karya atau konten yang bertujuan untuk mengedukasi yang dikemas dalam berbagai bentuk. Bisa dalam bentuk video, audio, ataupun visual. Nah, pada kesempatan kali ini, kami membawakan beberapa tema yang dikemas dalam berbagai media berbeda. Untuk lebih jelasnya, saksikan penjelasan berikut ini. Tema dari OKK RK032 adalah Digital Learning Content Production. Apa sih Digital Learning Content itu? Digital Learning Content adalah konten digital yang berkualitas dan disampaikan melalui teknologi yang dikemas dengan menarik, berupa tutorial, skenario, podcast, video, dan lain-lain. RK032 sendiri membuat konten berupa isu-isu yang sedang ramai di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan mahasiswa, yaitu bullying, mental health, dan mengemukakan pendapat. Dalam proses menjalankan proyek OKK, kami menggunakan aplikasi Miro sebagai wadah untuk bekerja sama. Nah, langkah awal yang kita lakukan adalah menulis step-step yang akan kita lakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sejak awal. Selain itu, kami juga membuat Wall of Ideas, gunanya untuk menampung ide-ide yang teman-teman punya. Selanjutnya, kami membuat Empathy Map. Empathy Map ini gunanya untuk memetakan masalah, tujuan, serta keunggulan proyek-proyek yang akan kita buat. Jadi, proyek yang akan kita buat nanti tepat sasaran dan bermanfaat untuk banyak orang. Nah, langkah selanjutnya adalah membuat proyek pribadi. Jadi, pada kolom ini kami semua menceritakan detail-detail dari proyek pribadi kami di kolom ini supaya teman-teman dan mentor dapat saling memantau dan membantu satu sama lain. Nah, setelah menuliskan ide-ide secara terperinci pada kolom tadi, berikut adalah hasil dari proyek pribadi teman-teman kelompok OKK RK032. Bisa dilihat ya, jadi ini sangat bervariasi karena menyesuaikan dengan ide dan kreativitas masing-masing. Nah, langkah selanjutnya setelah membuat proyek pribadi adalah membuat proyek kelompok. Ini ada 3 proyek kelompok. Yang pertama ada proyek mental health, lalu yang kedua Proyek kami selanjutnya yaitu mengenai mental health dengan topik yang kami bawakan adalah inner critic. Mengapa kami membawakan topik tersebut? Karena survei yang kami lakukan kepada beberapa responden kami yang berusia 17 tahun sampai 20 tahun menyatakan bahwa lebih dari setengah responden kami tidak mengetahui apa itu inner critic. Dan jika kita lihat pada survei selanjutnya terkait apakah dari responden kami pernah menyalahkan diri sendiri, jawabannya sungguh mengejutkan. Lebih dari 90% responden kami menyatakan bahwa mereka pernah menyalahkan diri sendiri dan penyebabnya pun juga beragam. Survei tersebutlah yang mendasari kami dalam membuat proyek terkait inner critic. Kemudian kami bagi menjadi 3, yakni yang pertama, definisi dan urgensi inner critic. Yang kedua, jenis penyebab dan dampak dari inner critic. Dan yang ketiga, cara membebaskan diri dari masalah inner critic. Konten kami akan dipublikasikan dalam bentuk poster dan postingan beranda di platform Instagram kami. Selanjutnya adalah tentang cara menyampaikan pendapat. Di proyek ini, kelompok kami membuat podcast dan juga mengundang beberapa narasumber. Di podcast tersebut, kami membahas cara alternatif menyuarakan pendapat terhadap pemerintah selain melalui demo turun ke jalan. Kegiatan ini diadakan dengan tujuan agar mahasiswa umum atau siapapun yang mendengarkan podcast ini akan mendapat pengetahuan, wawasan, dan juga informasi terkait alternatif menyuarakan pendapat terhadap pemerintah. Dan juga informasinya langsung disampaikan oleh narasumber yang kredibel dan juga sekaligus membuat para pendengar podcast akan lebih teredukasi dan juga lebih mengetahui tentang demo. Sebagai bentuk final project kami, pada RK032 dibagi menjadi 3 kelompok, dengan masing-masing kelompok mengambil tema yang berbeda-beda. Pada kelompok saya, kami memilih tema bullying, karena belakangan ini
makin banyak terjadi kasus bullying, baik itu yang dialami oleh siswa maupun mahasiswa seperti halnya yang baru-baru ini terjadi yaitu di Universitas Riau. Kami membuat final project bentuk digital dengan bentuk audio yang bisa kita sebut sebagai podcast. Pada podcast tersebut kami membahas banyak hal seperti halnya definisi bullying, kategori-kategori yang termasuk bullying, faktor-faktor penyebab bullying, kasus-kasus yang terjadi di dunia pendidikan, cyberbullying, serta bagaimana cara mencegah dan menanggulangi bullying yang sudah terjadi di Indonesia. Kami mengambil tema tersebut dengan tujuan agar masyarakat lebih sadar dan lebih peduli atas kasus bullying yang terjadi di Indonesia. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan semoga konten yang kami bawa dapat bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.